Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa syukurillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang kami hormati Bunda Lurah Betulana, yang sama kita hormati Al-Mukarram Al-Ustadz Ruslan Depomanto, yang kami hormati, yang sempat hadir di tempat ini. Izinkanlah saya mengawali acara ini mengajak kepada Bapak Ibu jamaah sekalian sama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izin dan kuasanya sama-sama kita berada di tempat ini dan pelaksanaan takziah mengenang hari keempat dari almarhum Bapak kita, sesepuh kita, tokoh masyarakat Kelurahan Betulana, Profesor Dr. Rustama S. Akili, SHMH, yang alhamdulillah Pak Ustadz setiap hari takziah. Tadi pagi masih ada takziah, malam ini juga takziah, dan malam ini takziah dilaksanakan oleh rekan-rekan, teman-teman Rema Muda Ikrar Betulana era 90-an kerjasama dengan organisasi obligation Kelurahan Betulana, juga Tamirul Masjid Al-Mujahidin Kelurahan Betulana. Kebetulan almarhum ini pembina Tamirul Masjid, dan pemerintah Kelurahan Betulana. Izinkanlah saya dengan mengajak kepada para jamaah sekalian membuka sama-sama acara takziah pada malam ini dengan sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara takziah dimulai. Bapak Ibu jamaah yang insyaallah sama dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kami hormati, ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Selanjutnya kita dengarkan pengantar kata oleh panitia pelaksana yang dalam hal ini akan disampaikan beliau yang terhormat Lurah Betulana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Al-Ustadz, alhamdulillah selalu bersama kita di Kelurahan Betulana. Mungkin ini sudah kayak beberapa kali Pak, so langganan Pak ya. Yang saya hormati Bapak Ketua LBM, Bapak-bapak Ketua Badan Takmirul Masjid Betulana, sahabat saya Ibu Yiswati, teman-teman Rema Muda tahun 90-an. Alhamdulillah Bapak dan Ibu hadirin jemaah yang insya Allah dirahmati Allah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan berkah rahmat dan hidayahnya kita bisa bersama-sama di malam ini, hari keempat atas meninggalnya almarhum Haji Profesor Dr. Rustam Akili SHMH. Kak Utam adalah sapaan kami, baik secara organisasi, secara pemerintahan, dan mungkin dalam dunia politik. 4 hari sudah kita sudah mengantarkan beliau. Beliau adalah salah satu tokoh masyarakat, tokoh politik di daerah kita, mungkin di Indonesia,
Karena kemarin waktu siaran langsung dari beberapa orang dalam pemakaman beliau, teman-teman saya di Jakarta sempat tanya, Silvi siapa yang meninggal? Kok banyak banget yang melayat? Saya sampaikan itu salah seorang dari tokoh masyarakat yang ada di Gorontalo. Alhamdulillah. Kak Utam bukan saja penduduk yang ada di Betulan A, tetapi penduduk yang seluruh Kabupaten Gorontalo bahkan seprovinsi mengenal beliau. Utamanya kami yang ada di Kelurahan Betulan A ini, Pak Ustadz, setiap ada yang meninggal, beliau itu selalu memberikan takziah. Setiap ada yang meninggal. Dan alhamdulillah saya bertugas di sini sudah 1 tahun 5 bulan. Alhamdulillah kita berkecimpung bersama dan begitu banyak bantuan beliau kepada kami pemerintah. Walaupun beliau adalah orang dalam partai politik, selalu dia berjanji mengatakan bahwa saya yakin dan percaya Adinda bisa netral. Sapaan dia ke saya adalah Adinda, karena saya adalah adiknya dalam beberapa organisasi. Baik. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya Sobaper ini. Mungkin saya mengakhiri sambutan saya. Terima kasih kepada panitia yang sudah mengupayakan kegiatan pada malam hari ini dan kepada seluruh masyarakat Kelurahan Betulan A yang sudah meluangkan waktunya untuk kegiatan pada malam hari ini. Dan insya Allah tausiah yang akan disampaikan oleh Pak Ustadz akan memberikan satu pengalaman dan pegangan hidup kita yang masih hidup pada saat ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sambutan keluarga yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Yatur Rohman Bapak Dr. Wawan Cendekia. Terima kasih MC senior kami Kak Ato. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan izin dan kuasanya lah maka kita dapat bersama-sama diberikan kesempatan kesehatan bersama-sama dalam mengenang 4 hari atas meninggalnya orang tua kami, Profesor Dr. Haji Rustam HS Akili SE SAMH, salawat dan salam tak lupa kita haturkan ke baginda Rasulullah SAW. Insya Allah syafaat beliau sampai pada kita semua yang hadir di tempat ini. Yang kami hormati para pejabat di tingkat Kabupaten Gorontalo, yang dalam hal ini saya menyapa Kepala Dinas Nakentrans Kabupaten Gorontalo yang turut hadir. Yang kami hormati juga Bapak Sekretaris Dinas Pemdes Kabupaten Gorontalo yang juga orang tua Pak Mulyono Yusuf. Yang kami hormati Ibu Lurah Betulan A, sahabat kami Ibu Selvi, Bapak Ketua Muhammadiyah Kabupaten Gorontalo sekaligus sebagai Ketua Takmir Masjid di Masjid At-Taufik Betulan A, Bapak Ibu, para tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh wanita, tokoh pemuda yang turut hadir. Kami pihak keluarga menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada penyelenggara kegiatan ini, yang dalam hal ini diinisiasi oleh para remaja muda tahun 90-an, Organized Obligation, dan juga pemerintah kelurahan Betulan dan seluruh masyarakat Betulan. Tadi sudah diuraikan oleh yang kami hormati juga Bapak Al-Ustadz Al-Mukarram Bapak Ruslan Demanto, Ustadz generasi Z milenial saat ini yang digandrungi juga di sosial media.
Yang kedua, kami juga mewakili pihak keluarga menyampaikan pada malam ini selain pelaksanaan takziah pada di tempat ini, di saat yang sama juga pihak keluarga menyelenggarakan takziah juga di Desa Bakti, tempat kelahiran almarhum, sehingga beberapa keluarga fokus pada penyelenggaraan di sana, ada takziah dan doa. Yang kedua, sebagai tokoh masyarakat penduduk di tanah almarhum mungkin sudah hampir 40 tahun atau ini yang selalu bersama-sama beliau. Mungkin banyak hal dari segi lisan, ucapan, perilaku beliau yang kurang berkenan, mereka juga yang keluarga menyampaikan permohonan maaf. Yang kedua, kami juga mengucapkan terima kasih penyelenggara kegiatan ini, dan yang ketiga, mohon maaf pada Bapak dan Ibu yang mungkin ada hal yang kurang berkenan pada kegiatan ini. Kami mohon keikhlasannya untuk memaafkan almarhum. Insya Allah beliau tenang di alam barzah, dan kita mohon doanya agar diampuni segala dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya, dan kedatangan Bapak dan Ibu insya Allah bisa menjadi amal jariah buat kami sekalian. Amin. Saya kira ini saja yang kami sampaikan. Sekali lagi kami terima kasih atas penyelenggaraan kegiatan ini. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jamaah yang kami hormati, dan selanjutnya kata-kata takziah sekaligus tausiah dan doa yang akan dibawakan oleh Al-Ustaz Al-Mukarram Ustaz Ruslan Januar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya hormati para unsur pejabat di lingkungan Kabupaten Gorontalo yang sempat hadir, yang mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Ibunda Kepala Kelurahan Dutulanaa yang sempat hadir, yang insya Allah senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, serta pihak penyelenggara Rema Muda Kolonial. Iya kan? Iya, Rumah Muda Kolonial. Saya Rema Muda Milenial. Saya kira ini Rema Muda Butul, tadi ada bilang ternyata tahun 92-an kemarin. Itu bukan Rema Muda sekarang, malah ini Opa. Ternyata Rema Muda Kolonial. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, serta mudah-mudahan kita orang semuanya masih diberikan oleh Allah usia yang panjang, disehatkan jasmani dan rohaniahnya, rezekinya semakin bertambah jumlah dan barokahnya, anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, suami dan istrinya semakin setia dan semakin taat, dan mudah-mudahan yang belum dapat jodoh cepat dapat jodoh. Yang oma-oma tidak usah bangga, lewat. Apalagi yang kolonial. Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur hanya milik Allah yang alhamdulillah pada malam hari ini kita orang diundang oleh keluarga untuk menghadiri acara takziah. Dari melihat kondisi jamaah sekarang, saya berkesimpulan bahwa beliau sesungguhnya orang baik. Kalau sekiranya beliau tidak baik, kenapa orang datang kamar di sini ya kan? Bapak Ibu datang di sini karena beliau ini orang baik, maka belajarlah kebaikan itu dari beliau. Orang tidak bisa bayangkan dan orang tidak bisa jamin apakah di saat itu orang mati kemudian pelaksanaan takziah seramai atau tidak. Orang tidak bisa jamin, Pak. Tapi beliau ini memberikan semacam motivasi bagi orang bahwa hidup ini kasih bagus dengan orang. Sampai meninggal pun saya dengar dari takziah pertama sampai sekarang mau sore mau malam tetap banyak di orang.
Ya kan? Kenapa? Karena beliau ini adalah orang Pak. Makanya Bapak Ibu diundang di tempat ini oleh keluarga, disampaikan oleh Nabi. Kalau mau pergi di takziah, fala taqulanna illa bi khairin. Usahakan yang dibicarakan adalah kebaikan dari almarhum. Kenapa kebaikan yang harus disebutkan? Fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun. Karena malaikat akan mengaminkan setiap apa yang kita orang bicarakan pada kesempatan kali ini. Sehingga itu mumpung malaikat mengaminkan, kita doakan mudah-mudahan almarhum ini segala kebaikan yang pernah beliau lakukan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Sedikit yang panjang. Derajatnya diangkat oleh Allah dan kuburannya dijadikan bagian dari taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam kita aturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah akan sampai pada kita yang tetap menjalankan sunnah beliau hingga akhir hayat kita nanti. Bapak dan Ibu jamaah takziah yang mudah-mudahan diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ini tidak terlalu kenal dekat dengan beliau, cuma beberapa kali ketemu di acara-acara tertentu. Terakhir mungkin ada acara apa itu kuliah suku kayaknya saya ketemu dengan beliau. Yang uniknya setiap kali ketemu di saat saya kalau ceramah di samping panitia mau kasih apa-apa sama saya, dia lupa kasih yang lain. Makanya luar biasa. Yaitu 1 bulan lalu saya itu berpikir, saya kebetulan sementara pembangunan rumah Quran, saya coba bikin dia proposal Pak. Saya mau kasih Pak Rustam, ini ternyata dapat informasi beliau sudah meninggal Pak. Tidak jadi dia proposal, saya kasih. Malah itu yang masalah. Nanti saya mau kasih dulu sama keluarga saya. Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ingin sampaikan bahwa hidup ini kita orang tidak perlu kasih baik dalam bentuk fisik. Tidak perlu itu sebenarnya. Karena berapa banyak orang yang fisiknya gagah tapi tidak dikenal dengan gagah itu orang. Makanya orang yang paling bahagia tatkala datang kematian sama dorang bukan orang yang ganteng, bukan orang yang banyak harta, bukan, tapi orang yang memiliki hati yang gagah. Sehingga itu yang Allah sebutkan bahwa ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Apa yang Tuhan bilang? Mana yang DP hati gagah, hartanya banyak, anaknya sukses, jabatannya tinggi, gelarnya luar biasa, tapi DP hati gagah sekali, kaya tapi tidak mengek, punya jabatan tapi tidak meandok, punya status tinggi tapi tidak menganggapku. Biasa. Itu yang beliau atas yang sama Tuhan ini Pak. Makanya kenangan kebaikan itu yang membekas sama Tuhan. Saking bagusnya beliau punya kenangan kebaikan sama orang, ibunda bahas sambutan suka menangis. Yang masalahnya. Kenapa? Karena kebaikannya luar biasa. Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya harus orang kasih bagus adalah orang punya hati dengan orang. Semakin bagus kita orang punya silaturahim dengan orang Pak, maka Nabi menjamin man arada ayyabsuta lahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasir rahimah. Siapa yang ingin panjang usia, luas rezekinya, maka kasih bagus komunikasi silaturahim dengan orang. Semakin bagus silaturahimnya, semakin banyak yang mendoakan empat orang. Semakin tidak bagus kita orang dengan orang, maka itu juga yang orang mau angkat teru empat orang. Kaya tapi sombong. Itu masalahnya. Punya status tapi itu yang tetapi dia tidak ada. Nah beliau ini tidak ada tapi. Semuanya ada tapi tidak ada tetapi. Kenapa? Memang berangkat dari hati yang paling bagus. Bapak Ibu sekalian, para pemenit saya ini dikasih sama. Yang lama sekali itu Arab. Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hal yang perlu ingin saya sampaikan. Pertama, bagi keluarga. Rasul itu mengingatkan sama keluarga, sama siapapun yang akan ditimpakan musibah, innallaha ta'ala idza ahabba qauman
ibtala. Tatkala Allah mencintai seseorang, maka Allah datangkan yang namanya musibah dan masalah. Semakin banyak musibah dan masalah, maka yang Allah akan lihat seberapa besar cinta Allah terhadap orang itu dan orang itu cinta sama Allah Subhanahu wa taala. Supaya Allah menikmati atau kita bisa menikmati musibah yang Allah timpakan sama orang, Allah berikan solusi sama orang supaya apa? Apa yang disampaikan oleh orang yang mendapatkan musibah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dapat musibah, Allah berikan contoh, Allah berikan solusi supaya dekat dengan Tuhan. Apa itu? Ista'inu bis-sabri was-sabr. Kalau ada masalah, sabar plus sholat. Semakin sabar, semakin sujud. Apalagi bagi anak-anak yang ditinggalkan, keluarga yang ditinggalkan. Ketika beliau meninggal dunia, kesabaran dibuktikan dengan sujud. Di sujud itulah kita orang sampaikan permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya bagi anak-anaknya. Di sujud terakhir dia doakan kedua orang tua dengan doa yang terbaik. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Bagaimana? Allahumma firli wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang Allah ingatkan, kalau kamu ditimpakan musibah, kemudian kamu dekatkan dirimu kepadaku dalam bentuk salat dan sabar, maka Allah hibur, innallaha ma'as sabirin. Allah itu akan dekat dengan kalian yang tatkala ditimpakan musibah dia bersabar. Tidak ada ayat yang menyebutkan Allah itu bersama dengan orang yang puasa, orang yang haji, orang yang sholat, tidak Pak. Tapi Allah menegaskan innallaha ma'as sabirin. Allah itu akan dekat dengan orang-orang yang bersabar tatkala ditimpakan musibah. Semakin bersabar, maka pahala dari kesabaran itu luar biasa. Sebagaimana Allah sebutkan bahwa innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Pahala dari orang yang sabar saking besarnya tidak bisa dihitung dia punya besar pahala sabar. Pahala sholat sudah ditentukan 25 sampai 27, haji sudah ditentukan, sudah jelas. Puasa juga seperti itu. Tapi sabar Pak, tidak ada dia punya hitungan. Kenapa? Berat itu sabar. Saking beratnya Allah ikrarkan, saya dekat dengan kalian, pahalanya tidak bisa dihitung. Plus, tatkala dia meminta kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, idza qala al-'abdu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apabila hambaku mengatakan, ya Rabbi, aku beribadah kepadamu, aku meminta juga hanya kepadamu. Bukankah ungkapan di surah Al-Fatihah yang sering disebutkan di sholat? Maka Allah bilang apa? Wali abdi masa'alah. Bagi hambaku, terserah dia meminta apa, aku kabulkan apapun yang dia ada minta. Maka ini pesan saya sama keluarga semuanya, hadapi masalah ini dengan semakin pakai sebagus dia punya sujud. Kenapa? Beliau juga itu aktif di agama. Saking semangatnya dengan agama, dibuatlah masjid kuning di sana. Gagah sekali Pak. Yang masalah cuma tinggal masyarakatnya saja yang tidak ingin situ. Yang sekiranya itu masjid boleh mau pindah Pak, saya pindah di rumah Quran Pak saya. Oh tidak boleh no. Itu yang masalahnya. Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya almarhum ini telah memberikan contoh bagi keluarga. Ibadah dinomorsatukan, maka dunia itu Allah akan mudahkan. Dan itu telah dirasakan oleh beliau. Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini poin pertama. Yang kedua bagi keluarga, bagi kita orang semuanya. Bapak Ibu sekalian, hidup ini bagaimanapun rajin ibadah yang orang melakukan, tolak ukur ibadah diterima oleh Tuhan salah satunya apa? Bukan hanya sekadar jidatnya yang hitam, jilbabnya yang panjang, bukan. Tapi salah satu tolak ukur ibadah diterima oleh Tuhan, dilihat bagaimana silaturahimnya bagus dengan orang. Makanya Nabi ingatkan sama orang, la yadkhulul jannata qati'a rahimin. Jangan pernah bermimpi masuk surga. Dia rajin ibadahnya, bagus dia punya hajinya ulang-ulang kali, umrohnya sudah bisa mendapat itu. Tapi kalau jahat dengan orang, maka dipastikan semua itu tidak ada guna di hadapan Tuhan. Semakin bagus ibadahnya, semestinya dia semakin bagus dengan
dengan orang. Jangan semakin bagus ibadahnya semakin merasa pengen Pak. Nanti mau suruh anggap, itu juga jadi masalah. Jadi apalah artinya ibadah yang kita orang lakukan kalau fungsi dari ibadah tanha anil fahsya'i wal munkar itu orang tidak ada perasaan. Semakin bagus ibadahnya orang semakin senang dengan orang. Bukan semakin bagus ibadahnya, justru ibadah itu menjadi fitnah bagi orang. Sehingga orang gara-gara orang yang tidak jaga sambayan buka sepalato. Apa orang bilang? Kita memang tidak jaga sambayan. Kita tahu kita dosa. Tidak jaga sambayan kita uji. Kita sudah bilang kamadu. Daripada mana ini rajin sambayan. Mau mana pebungki luar biasa. Kita ini memang belum haji. Kita tahu. Kita tahu kita belum haji. Karena memang tidak ada duit kita. Daripada mana ini ibu haja, memang kuota kasih mau tingkat kalau buangnya itu luar biasa. Ada ibu haja yang bagi di sini? Ada. Yang mana? Itu juga jadi masalah. Orang akan bicara apa? Kita ini memang tidak jaga pakai jilbab. Kita tahu kita dosa tidak pakai jilbab. Kita terangkan saja pirang. Antara warna pirang dengan kulit tersebut tidak baku bawa. Orang barat pirang memang cocok. Ini kanuta. Apa pirang? Warna orange lagi. Tidak ada sekali Pak. Bukan jadi masalah. Tidak ada yang begitu di sini. Tapi orang mau bicara Pak. Kita memang tidak pakai jilbab. Pirang kita sadar kita dosa. Daripada mana iman dan jilbab sampai buku-buku, kok mana lidah di aspal. Tidak ada yang begitu di sini Pak. Ada. Yang mana? Itu juga jadi masalah. Astagfirullahaladzim. Makanya ibadah harus terasa dengan masyarakat Pak. Semakin bagus ibadahnya, semakin bagus dia dengan dan jangan khawatir kalau mau kasih bagus silaturahim. Jangan khawatir Pak. Jangan berpikir. Nabi jamin man arada ayyabsuta lahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Bagus kamu punya hati dengan orang, maka besar kemungkinan kamu itu panjang usia. Kenapa? Karena orang selalu doakan kamu dengan rezekinya semakin terbuka, dia tidak meminta orang kasih karena memang baik. Tapi kalau jahat, dia meminta Pak, orang bilang tidak ada. Ya bomeio, elang mayo boti. Nah itu elang mayo itu tidak ada Pak. Sehingga itu jangan anggap ada terus hidup Pak, jangan rasa anggap ada terus hidup, jangan. Justru semakin ada, semakin banyak berbagi dengan tapi jangan bapolon. Kita sudah kasih pulang dia ada kasih kita ini kan datang. Kalau dia mana dia kasih pulang so habis. Astagfirullahaladzim. Makanya Bapak Ibu sekalian, perbaiki komunikasi silaturahim kita orang dengan orang. Kita orang mau mati ini bambu orang. Kalau kita orang jahat dengan orang Bapak Ibu sekalian, astagfirullahaladzim. Mungkin ada orang yang mau sholat di batu orang Pak. Coba bayangkan banyak orang jahat dengan orang. Orang meninggal ke sana Pak. Orang Pak angkat orang pekerang kepala-kepala punya. Dia buidah di buat kalian. Dia aduh, masih hidup banget. Langgang mana kamu? Saya tidak baca di sini Pak. Tidak ada baca di sini. Jahat ada loh. Jangan basolot di ibu. Kenapa tahu? Ini masalah. Astagfirullahaladzim. Makanya kalau hidup ini bagus dengan orang, sampai meninggal pun orang akan bisa yang terbaik sama kita. Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah, kita orang mau dapat tahu orang itu silaturahimnya bagus dengan orang dengan beberapa keadaan. Kalau beberapa hal ini dilakukan maka Nabi menjamin satadkhulunal jannata bisalam. Kalau kamu punya beberapa hal ini, dipastikan kamu masuk surga dalam keadaan selamat. Apa itu? Ini tolak ukur silaturahimnya bagus. Itu orang bisa tahu orang itu silaturahimnya bagus dengan orang. Pertama, setiap kali baku dapat dengan orang, pasti dia senyum baku dapat dengan orang. Kenapa? Karena senyum itu sedekah. Baku dapat, yo dia turun ya, yo
Berarti bagus sana kelihatan kan? Tapi Bapak Ibu sekalian sekarang ini jangan percaya orang pesenyum Pak. Kadang-kadang orang pesenyum ini palsu Pak. Coba muka dengan orang yang pesenyum gagal. Yo ibu ya, yo. Coba aku pisah. Ada yang bagi di sini? Biasa juga. Yang masalah, jangan Pak Urat. Yang masalahnya Pak. Ada kadang orang pesenyum sekarang ini tidak ada. Kalau lagi butuh dia dengan orang dia pesenyum gak Pak? Kalau masalah. Itu yang masalah. Tapi kalau dia tidak butuh pada orang, semua dia bicara. Sebagai masalah, berarti ini salah satu ciri khas orang silaturahimnya bagus dengan orang. Setiap kali ketemu dengan orang dia pasti cukup sampai disenyum, tidak, harus ada yang kedua yang namanya salam. Makanya Nabi sebutkan bahwa hal adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Aku tunjukkan pada kalian, kalimatnya pendek tapi kalimat pendek menentukan kamu itu bagus sana atau tidak. Sahabat tanya, apa itu kalimat pendek ya Rasulullah? Rasul menyebutkan, afsus salam bainakum ada man arafta wa man lam ta'rif. Setiap kali baku dapat dengan orang tidak boleh hanya senyum saja, harus lanjut yang kedua yang namanya salam. Bagaimana salam? Alhamdulillah. Ini juga lananya salam jadi alhamdulillah. Ini akibat wawahnya. Assalamualaikum. Bagaimana salam? Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masalahnya astagfirullahaladzim. Ya Rahman. Baku dapat dengan orang salam, Pak. Salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dan dipastikan setiap orang kalau baku salam dengan orang Pak, dia pasti senyum, dia pasti salam. Tapi kalau tidak baku salam dengan orang, jangan harap dia salam Pak, sedangkan senyum tidak ada. Dia pasti baik ini Pak orang harap. Dia masalah. Yang ketiga, orang itu baku salam dengan orang mendapat tahu dengan bukan hanya sekedar senyum, salam. Ada yang ketiga yang namanya bersalam-salam, berjabatan tangan. Apa keistimewaan jabatan tangan? Idza taqal muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani ghufira lahumma qabla an yatafarraqa. Apabila ada dua orang muslim berjumpa dimulai senyum, salam, plus salam-salaman, maka Nabi mengatakan ghufira lahumma qabla an yatafarraqa. Dosa orang dua berguguran sebelum orang dua waktu pisah. Makanya jangan pernah lupa bersalaman, berjabatan-jabatan tangan. Laki-laki, perempuan berjabatan tangan. Jangan mau ucap. Makanya saya ini membawa jabat tangan yang perempuan itu Pak nanti usia 50 tahun ke atas. Baru itu saya mau. Karena 50 tahun ke bawah itu masih semuanya lama. Kalau yang usia 50 tahun ke atas, Tota bebek, ngepet pipi, tinggal ngepet kening yang tidak ada yang bagi di sini. Sekarang dengan tertarik 50 tahun ke atas. Berjabatan tangan. Yang ketiga, yang keempatnya adalah supaya dia komplit. Yang keempat, bagus silaturahimnya dengan cara apa? Watut'imut ta'am, rajin mau bantu sama dia rajin bantu orang. Dan saya rasa keempat ini ada sama beliau. Yaitu beberapa senyum dan seterusnya, dan semuanya orang dapat rasa itu semuanya Pak. Makanya cukup modal kebaikan itu, maka Rasul mengatakan orang kalau ada ini semuanya satadkhulunal jannata bisalam, pasti dia masuk surga dalam keadaan selamat. Mudah-mudahan beliau akan masuk surga dalam keadaan selamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, satu jam setengah. Belum. Baru 15. Ya. Lagi 10 menit. Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah bagus silaturahimnya, maka jangan pernah rusak itu silaturahim.
Jangan kasih rusak silaturahim, Pak. Dengan cara apa orang merusak silaturahim? Itu Allah sebutkan, nanti bisa dilihat dalam surah Al-Hujurat itu komplit, Pak. Mulai dari 11, 12. Ini hal-hal yang membuat silaturahim itu retak. Apa itu? Pertama Allah ingatkan, la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairan minhunna. Hidup ini jangan pernah meremehkan orang. Sekalipun ibu punya status yang tinggi, biasa saja, santai saja, tidak usah mengi. Statusnya tinggi tapi rakyat luar biasa, ya kan? Orang ada jabatannya tinggi, gelarnya luar biasa, tapi biasa. Yang sangat tidak jelas, melalui merasa kaya, oh mungkin itu masalah. Ini masalahnya. Makanya Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hidup ini jangan pernah meremehkan Kalau ada orang yang meremehkan orang, maka keimanannya perlu dipertanyakan. Kenapa orang itu gampang sekali meremehkan orang, Bapak Ibu sekalian? Karena dia selalu ada penyakit. Penyakitnya apa? Merasa ada atau ingin dianggap ada. Ketika orang itu mulai merasa ada dan ingin dianggap ada, biasanya gampang meremehkan sama orang. Baku dapat dengan orang yang tidak selevel, DP muka tidak tereng. Dia coba buang akan muka. Itu masalahnya. Kita dan dia ini sebenarnya baku tangan dekat. Terus sekarang dia sudah jaga Bogor 2 tahun. Siapa ini? So pindah dia sekarang anak tahu, yang tadinya camat sekarang so sekretaris dinas anak tahu. Masa Allah? Iya. Saya tidak baca yang di sini nih Pak, yang di sana. Tidak ada. Itu yang masalah. Biasa. Tidak ada pula yang pasti itu mah mohon lagi. Bapak Ibu sekalian rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang biasa saja, tidak usah meremehkan orang. Karena bisa saja hari ini tinggi, besok saja menjadi rendah. Dulu statusnya tinggi sampai provinsi tinggi, komisaris apa dong, komisi NRKPO. Sekarang lurah. Tapi dulu Pak pejabat saja takut, sekarang dia yang takut. Tidak pemutasi Arab. Itu yang masalah. Berarti ada saatnya kita orang di atas, ada juga ada di bawah. Maka roda ini berputar terus, ya kan? Ustaz, kalau berputar terus, buat apa saya pindah pagi terus? Ini roda ada jatuh. Itu yang masalah. Ibu roda jatuh di got. Jadi tatang di situ terus. Papetnya lagi di got. Makanya hidup ini, apapun yang kita orang punya, merasa bahwa sebenarnya itu bukan orangku. Santai saja. Makanya apapun ketika dia hilang, biasa saja. Orang bikin apa kangen. Di saat kita orang merasa itu semuanya ada milik orang, kita orang lupakan ada konsep inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, maka dipastikan muncul kesombongan, muncul merasa meremehkan orang. Kenapa? Inna lillahinya hilang. Kalau hilang inna lillahinya, maka gampang dia meremehkan sama orang. Baku muka, baku dapat dengan orang DP, muka sudah terek, dia jaga buah-buah akan utang. Kadang-kadang dia jaga balik ini di atas, kita tidak tahu dia ada milo utang. Masa Allah? Iya. Siapa ini? Mana tidak tahu dia dulu ini sebelum dia berangkat umroh, mana tahu dia kagak togor kita tahu. Setelah berangkat ke sana umroh ini sudah togor-togor kita mana tahu. Siapa ini? Dia suka umroh mana tahu kita kasih biar kasan hati Allah hati suka umroh nanti tahu dia umroh siapa sob kredit dia ke umroh ternyata. Saya tidak akan cerita di sini Pak. Tidak ada saja dari sini tidak ada. Ada. Banyak loh. Tidak ada yang banyak dari sini. Kepala tanya. Ini masalah. Astagfirullahaladzim. Makanya Bapak Ibu sekalian, jangan pernah meremehkan jangan pernah merasa ada atau ingin dianggap ada. Kalau orang sudah mulai merasa ada dan ingin dianggap ada, maka pola kehidupannya pun
Kenapa kita orang harus mau tinggi? Kenapa harus mau ganti cara jalan? Padahal kan Tuhan sudah bilang apa? Innaka lan tahriqal ardh. Kamu berjalan sekuat apapun hentakan kaki kamu berjalan tidak bagaran tanah. Siapa yang bagaran tanah kalau dia berjalan? Tidak ada Pak, iya kan? Iya. Jangankan orang presiden saja tidak bagaran itu tanah kalau orang berjalan. Apalagi kok ketua RT. Makanya biasa saja. Kita sesudah suruh ganti pati kuda di ketua RT yang satu ini nggak tahu. Yang mana? Awas kita, siapa ini? Ada yang satu bilang anak kira gampang ganti ketua RT yang satu ini. Siapa sok? Agar kau belum ganti sana pati muda. Berapa? Dia tahu sampai siapa sok? Di muda Facebook itu kan. Saya tidak baju kayak di sini nih Pak. Tidak ada baju saya bukan orang. Saya tidak tinggal di sini, saya tidak tahu. Yang masalah. Astagfirullah. Ya Rahman, ya Rahim. Bapak Ibu sekalian rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya hidup ini apapun orang berstatus, apapun yang orang miliki, yakinkan kita orang punya hati sebenarnya ini bukan orang punya. Kenapa? Karena Allah ingatkan kita orang lahir tidak ada apa-apa. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Jangan pernah merasa ada karena memang kita orang lahir tidak ada. Setelah ada dari tidak ada menjadi yang ada itu tidak lama. Berapa lama itu Mak? Kita orang pun merasa nikmat yang ada itu hanya sampai pada usia mungkin maksimal 60. Masih bisa nengen-nengen berjalan atau semuanya. Habis dari situ semua terasa miskin. Hanya untuk nama kelihatan kaya, tapi sebenarnya dia miskin. Kenapa? Makan tidak boleh sembarang. Ya kan? Berjalan sudah boleh tak salah sani. Ini semua ego-ego kamari bagi kita. Itu masalahnya. Padahal dulu nengen-nengen berjalan Pak. Makanya nikmat itu yang ada sebenarnya tidak lama Pak. Jangan sampai hanya orang bilang sangat dia, kok orang yang bilang dia sangat Pak. Tapi sebenarnya dia menderita. Itu orang susah begini Pak. Biar mau makan apa saja boleh. Makan kacang sikat, kangkung, oke, pokok santan main. Coba orang kaya, kau pikir banyak orang Pak, dengan mati hidup. Cuma tersiksa dalam kehidupan. Orang ini biar tidak mati di tangan makan. Itu orang di desa di apa namanya di sawah. Dia tidak bersihkan ke tangan dia makan, tapi dia sudah satu kali. Tidak ada penyakit. Orang yang kaya sama itu kita steril, tapi penyakit sesuai dengan penghasilan. Iya kan? Itu yang masalah. Semua ada DP tumor, ada DP ini, lupa ada Pak. Jadi setengah mati dia kecil. Itu masalah. Nah, ketika kita orang ada, kalaupun kita orang berada pada level dengan orang yang tidak setara dengan orang, usahakan level bicaranya jangan terlalu angkat. Saya ketemu dengan orang Pak. Beberapa waktu yang lalu saya dihubungi oleh seseorang. Sebelumnya saya tidak pernah tahu siapa dia ini, tidak pernah sama sekali, karena memang tidak pernah ketemu Pak. Tiba-tiba dia minta tolong, Ustaz saya minta tolong. Mbak apa? Minta tolong saya mau diruqyah. Diruqyah Pak. Padahal saya sudah lama tidak pernah meruqyah orang. Hampir 5 tahun saya tidak mau meruqyah orang. Karena memang resikonya besar sebenarnya. Makanya saya beres baru. Cuman ini Ustaz minta tolong. Ndeo. Aku dapatlah orang di salah satu tempat. Barang bercerita di situ. Saya tidak pernah ketemu dengan beliau Pak. Dan saya tidak kenal beliau ini. Itu beliau bicara dengan saya kurang lebih 15 menit sebelum diruqyah. Nah, dari cerita itulah baru saya dapat tahu ternyata dia ini orang kaya. Kenapa ini? Karena dia bicara yang luar biasa. Ustaz, saya ini lagi sakit. Ini kalau sakit jangan datang ke saya. Ini dokter. Sedangkan saya orang sakit setengah mati mau BPJS kelas 3. Itu masalahnya. Kadang-kadang sudah gak tidur di luar hati. Itu kan padahal ini puskes di dalamnya masih banyak tak kosong-kosong BPI. Kita boleh kemarin sudah tidur di luar. Tidak tahu iya Pak. Kita tunggu kelas 3 setahu saya tidak baca cerita yang di sini nih Pak. Dan mana? Jangan sebut. Mana nih? Dia kan ibu sebut. Yang jelas tidak ada yang pada di sini. Itu masalahnya.
masalahnya. Tidak, saya sudah datang di dokter Ustaz, tapi dokter bilang saya sehat Ustaz. Baru apa yang terjadi? Dia baca cerita Pak. Di saat dia baca cerita dia ada tersentuh begini. Ustaz, kadang saya ini pusing. Pusing apa Pak? Saya kayak otot saja ini kurang lebih ada 30 feet. Di dalam hati saya dia bermaksudnya apa ya? Saya ke rumah saja di Gorontalo ini ada sekitar hampir 10 Ustaz pasar-pasar. Bukan yang saya sudah dapat tinggal deh. Pokoknya bagi kita, saya olah bapak dia. Masanya saya bayi-bayi bagaimana, saya olah setengah mati. Masalah. Bayi-bayi bagaimana, Pak? Kalau sok bisa jadi kepala dinas, mungkin saya bisa pamit sedikit, Pak. Tidak ada. Itu masalahnya. Jadi saya olah kalau badai kan, Pak. 15 menit dia baca, Pak. Saya kira di menit terakhir dia mau kunci Pak. Saya tunggu dia kata kunci, tidak ada. Saya kira dia lagi kalau baik saya tahu ini Ustaz ini dosa. Ternyata tidak ada. Malah jadi masalah. Bagaimana dia dapat bilang kemarin Pak? Tidak ada yang bertanya. Saya kan sudah pikir bagaimana dia berbayar pajak deh. Setengah mati ya. Sedangkan yang tidak ada otot saja dapat tunggakan pajak. Apalagi yang ada otot. Apa DP tanah saja dia tidak bayar Pak. DP kapal muda orang ini orang. Tidak ada masyarakat yang begitu di sini. Ada. Masalah dibutagiakan pajak setengah mati. Dapat dengan bantuan orang yang mau bayar. Tidak ada lagi di sini. Baru kalau potong kasaran di bantuan itu pajak orang bilang tikuna saja lah bakuli. Tidak ada yang bagi di sini kan? Makanya sebenarnya muda itu sebenarnya zaman cuma karena yang bagi itu tidak jadi. Bukan muda di sini saya termasuk Pak yang besar. Tidak ada. Yang masalah. Ya Astagfirullahaladzim. Bapak Ibu sekalian rahmati Allah. Memang caranya luar biasa. Bapak Ibu tahu penyakitnya apa? Non medis Pak. Beliau itu sampai Singapura berobat. Sampai Malaysia. Dia bilang di Malaysia saya Ustaz, 9 orang profesor yang periksa saya, semua hasil lab sehat. Hasil lab sehat Pak. Ibu tahu dia penyakit apa? Dia bukan air. Pokoknya bayar air pagi. Jadi dapat dia itu, cuma dia kasih mati aura Pak. Dia kasih mati aura itu, dia dapat dia sesuatu sekali. Pokoknya tidak ada lebih ya. Air. Itu masalah. Dan pagi tidak model. Apa yang akhirnya oke lah kita orang rupiah. Saat di rupiahnya apa yang terjadi? Dia itu bukan tidak. Dia keluar darah dari hidung. Tapi darahnya itu hitam. Sama dengan darah air. Keluar satu banyak sekali Pak. Banyak sekali. Mujur saya tidak akan gigi Pak. Jadi jaga pegang pakai tisu masuk. Kan mungkin seka begitu deh. Itu masalahnya. Saya mau ngada darah. Makanya Bapak Ibu sekalian, ketika kita orang ada, jangan tampakkan kita orang itu ada. Kita orang tidak tahu siapa yang mau hihia dengan orang. Karena terlalu tinggi ini cerita, muncul orang mohihia. Dari mohihia itu muncullah yang namanya tutuhia. Ya kan? Karena dia tidak sanggup mandirilah dia. Sebelah rumah bagi di motor, dia bagi di gorakan. Baru dia tanam di muka rumah Pak kita mana tahu. Dia pupuk dengan garam lagi. So ini dia garam mahal ini tidak ada yang begitu di sini. Masih ada. Tidak ada. Ada loh. Masalahnya. Tidak ada. Betul tidak. Saya lagi pulang ini masalahnya. Makanya Bapak Ibu sekalian, di saat Anda ada, jangan tampakkan bahwa Anda itu ada. Kalau orang tahu orang ada, maka tidak perlu dengan gaya, biasa saja. Kenapa orang tahu orang ini orang kan? Kalau orang tahu di ibu orang
saya, biar mau pakai kamar daster, orang bilang mahal itu daster. Kenapa orang kan? DP Bros dia mau kecil sekali, mahal itu mahal. Siapa orang kaya yang pakai? Tapi kalau ibu miskin, biar mau sama dengan si Siru ini Bros. Biar sama dengan si Siru, ini masalah. Kenapa orang tahu orang susah? Maka biasa itu. Itu masalah. Kalau orang tahu sudah ada tampilannya biasa, maka justru orang segan dengan tampilan yang biasa-biasa itu. Daripada pasmir sanang padahal susah. Masalah. Biar nanti orang bilang susah orang hidup ini. Memang dalam rumah cuma pakai kursi plastik, tapi tidak. Tapi enggak, daripada yang sana karena tahu mana. Kemarin dia ada pakai open house karena tahu. Karena ada TV, iyo. Baru kita dapat ada kursi sudut gagal sekali karena tahu. Asal apalagi di tanpa ini kue-kue dengan minuman dorong-dorong yang warna kuning itu. Karena tahu. Iyo. Apalagi DP kue nggak tahu kue kerawat. Bapak tapi nggak tahu itu kue kerawat siapa apa sok kredit itu kue. Tidak ada yang kayak gitu. Ada. Akhirnya soalnya kue DP kredit pun masalah. Iya kok. Serahkan juga dia bakal kredit. Serahkan dia kenangan mana tahu sudah transfer dari kamar. Dia mana tahu kita satu kelompok dengan dia mana tahu. Masalahnya dia tidak pernah pastor, orang kelompok yang pastor. Kalau yang mesti kenteng, dia sore. Kita dengar dia sompina di Minamarta. Tidak ada yang begitu di sini. Hebat apa lagi? Makanya kita ada kalian yang tamu mulai banyak. Bukan ada tamu itu deh pokok kakak ke rumah pagi. Iyo. Yang warna apa sudah pokok warna kuning sama. Kalau muspe apa? Saya tidak baca cerita yang di sini nih Pak. Tidak ada yang begitu di sini. Ada loh. Yang masalah. Makanya hidup ini Bapak Ibu sekalian, syukuri apa yang anak ini hidup. Kalau memang orang sebegini, anak ini tidak usah berpaksa diri, bukan? Makanya Ibu, syukuri apa yang sehingga itu biar nanti kita asal rata. Pak, biar nanti ibu asal rata dari muka ke atas. Daripada dia putih mau di atasnya. Dia muka putih sekali. Madelo Korea Arab. Kalau dia leher di bulan apa? Tidak ada yang begitu di sini. Ada. Yang mana? Makanya hidup ini syukuri apa yang sudah anak ini hidup Pak. Nah dia yang sana yang mana sana dia selalu kalau pergi acara dia suka di bawah lampu mana tahu. Apa supaya menyala apa saya menyala dia istilah so oh yang itu iyo ini bukan kalau tapi kalau ini Pak. Saya cuma bawa yang mana yang sana dia karena tidak tahu apa sob dia itu di sebelah rumah Pak kita Pak tetangga terang masalah iya baru nggak tahu sudah mulai karlot baru nggak tahu apa sob tadi kan hari Minggu dia apa biasanya dia kalau di hari Minggu di rumah dia kan dia pakai dia mau tahu kan di rumah dia pakai jilbab sekarang dua ada pasang di rumah nah dia pakai daster baru dia jilbab itu buat siap
baru dia ada basapu nggak tahu. Karena rumah kan dekat jalan raya kan, itu ada basapu. Dia sudah duluan nggak tahu. Kalian kasar dia sudah di pinggir jalan ada basapu. Sementara asal basapu di pinggir jalan tiba-tiba untuk lewat kan. Baru ternyata nggak tahu. Apa sok? Dia tahu. Apa sok? Dia bilang tangka DP Cimpa. Baru kita dapat lihat DP leher kabar diam lama kita. Siapa ini sudah bisa bicara kita? Tidak ada yang pakai kedesai. Ada loh. Makanya hidup ini Pak, syukuri apa yang ada. Jangan mau iya dengan aku lo tahu. Ibu mau bahagia dengan orang punya, biar mau maling uang, ibu bersama dengan dia tidak bersama Pak. Makanya tadi apa bahagia? Biasa saja. Santai saja. Mau sudah ada menyiksa diri, jangan. Ya kan? Memang cuma pakai kursi plastik tapi tak juga. Tidak ada yang kita bikin pusing. Aku dapat dengan orang kita senyum, tidak pernah basah bunyi di bulan-bulan terakhir. Pokoknya kita jaga togor-togor ke sama-sama. Iya, dengan naik motor gagal mana tahu. Kita sekali ke motor uti. Kita mau pinjam dia tidak kasih pinjam mana tahu. Dia tidak ingat dia ke uang muka dia pinjam pak kita. Tidak ada begitu di sini Pak. Makanya hidup ini Pak, syukuri apa yang ada. Hanya satu jam Pak. Mulala saya Pak Diri. Kata sekali ibu Pak bilang lagi, ibu ada saya tadi masalah. Malah nih. Kami minum saya malu. Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hidup ini apapun yang Allah kasih sama orang, tidak usah baku mengiri dengan orang pun. Kenapa? Allah lebih tahu apa yang orang bisa. Jadi itu saja, biar nanti orang bilang susah tapi senang hidup, makan gagah tak tidur gagah, daripada basket senang padahal Napas dulu. lagi. Agak sekali Pak bilang lagi, ibu bawa orang sini, saya pulang di kota. Saya ceramah di beberapa tempat, tapi biasanya saya dijemput sini, saya datang sendiri. Hati loh, saya bisa terbuka itu. Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berikut perlu saya sampaikan bagi orang semuanya adalah Bapak Ibu sekalian, khususnya bagi orang-orang tua. Saya titip pesan sama orang-orang tua semuanya yang hadir. Wahai para orang tua semuanya, kalau memang sayang sama itu anak, sama ibu punya anak, maka jangan ikuti kemauan dia. Anak usia 2 tahun sampai 10 tahun, 2 sampai 10 tahun, tolong jangan diikuti keinginan. Ada istilah namanya home service. Home service itu semua yang dia minta ada. Kalau anak ini terbiasa home service, maka dampak negatifnya di ibu mendapat rasa mulai start 12 tahun ke atas. Dan itu waktunya lama. Tidak boleh ibu itu kalau misalnya mbak beli kue lagi ditanya pada dia, Nunu suka makan kue apa? Masa kecil. Nunu suka pakai baju warna A. Yang tanya ini jajan bukan mama. Jangan Pak. Apa yang ibu beli tidak perlu diskusi dengan dia, kasih langsung. Makan tidak makan cuma ini yang ada. Mau suka pakai tidak mau suka pakai hanya ini yang ada. Kalian mau kecil.
Saya perlu ingatkan ini Pak, kalau anak itu diikuti keinginannya pada usia 2 sampai 10 tahun masa keemasan-anak, maka tumbuh sakit hati usia 12 tahun ke atas. Karena dia terbiasa keinginan dia, lihat apa yang terjadi 12 tahun ke atas. Coba dulu misalnya yang cewek-cewek, ibu pilih akan dia jilbab yang dia tidak mau. Bagaimana dia model? Bukan kita sudah bilang kamar Fatimah, mama kita tidak suka ini dia ini. Dia boleh kita pilih kamar yang begini ini, model nenek kita. Betul tidak? Sakit hati, marah, terlambat. Makanya saya sampaikan, sekaya apapun ibu, tolong jangan dekatkan anaknya dengan materi. Kasih rasa bagaimana itu anak susah ya Pak. Semakin susah dia dapat rasa, semakin tahu dia menghargai orang. Tapi kalau diikuti semuanya, lihat anak-anak sekarang. Orang tua bacil tapi gak dia kasih anak kamari. Sementara ada keluar dia cuma main-main game. Coba orang kamari dulu. Bukan orang, ibu dulu. Ini masih lagi. Bukan kolonial saya. Semua gestur orang tua itu pasti dihafal anak-anak. Itu kan? Coba sementara dulu orang tua ada tidak di kesana kamar. Coba sekarang bukan cuma kesana kamar, Pak, bahkan tunggal. Itu yang masalahnya. Ada yang mulai kurang. Kenapa? Karena anak itu tahu pasti dia memang mau turuti sama. Makanya saya ingatkan sama orang tua sekalian. Maaf, saya ini hari-hari dengan anak-anak Pak. Saya punya rumah Quran, saya punya paut Quran, saya punya MT Quran. Santri penghafal Quran saya hampir 400 orang. Semuanya dari anak kecil usia 4 tahun ada di tempat saya. Maka hari-hari saya dengan anak. Saya pesan sama orang-orang tua semuanya, tolong jangan dekatkan anak-anaknya dengan materi. Tapi bagaimana orang itu kasih rasa itu susah. Cuma masalahnya orang tua sekarang tingkat kelandingannya kuat. Kalau orang tua kan dulu biar lala dia pulang-pulang dari kerja tetap dia bikin kerja dari anak. Capule puce, capule munye. Padahal dia lala. Sekarang masih ada lagi. Apa kalau anak menangis sudah saya apa? Itu. Sementara asik dia main game. Coba panggil kalau dia bahagia. Hah? Dia tidak bahagia kan? Makanya ketika dia remaja, ibu mau panggil dia tidak bahagia, jangan marah. Karena ibu yang kasih tunjuk. Di saat ibu kasih dia HP seakan-akan ibu bilang, putih, balajar kepala ani lewat ini HP dulu. Kalau sobat satu mama panggil, jangan bahagia dulu, jangan bahagia, wah. Masalah. Makanya Bapak Ibu sekalian, di tempat saya tidak boleh sama sekali ada HP semua anak. Di SD di saya Pak, satu-satunya SD yang belajarnya tercepat di Gorontalo. Cepat sekali Pak. Kalau di sini anak SD diantar jam berapa pagi? Jam 7, dijemput jam berapa kelas 1 kelas 2 SD? Jam 11 kelas 1 kelas 2. Ini saya cuma sedikit jam Pak, cuma 1 jam. Diantar jam 7 pagi, dijemput jam 8 malam. Serius. Itu tempat saya Pak. Diantar jam 7 pagi, dijemput jam 8 malam. Tidak boleh ada HP. Jadi itu sama sekali Pak. Tapi anaknya stres? Tidak. Tidak ada anak yang stres di tempat saya Pak. Tidak boleh pegang HP. Orang tua sana. Apalagi ada kerja, dia tidak berpikir siapa yang bagian, dia bermain dengan siapa, dia makan di mana. Tidak ada yang kurus Pak. Itu orang semuanya guru yang kurus. Dia belajar dari jam 7:30, sholat duha, terus sampai setengah 12, makan siang, sholat, tidur siang. Sampai jam 2:15, jam 2:15 siang dia tidur. Kasih bangun, kasih mandi. Siapa yang kerja? Ustadz-ustadzanya. Kenapa kurang kasih hindar yang namanya HP? Sehingga target saya Pak, itu 3 bulan wajib 1. Kalau kelas 1 minimal 6 bulan 1. Syarat ikut semester harus 1. Siapa yang bimbing? Guru. Tidak boleh ada tugas rumah, tidak bisa. Mau hafalan, mau apapun tidak boleh ada tugas rumah. Semuanya ustadzah yang bimbing. Jadi orang tua aman, nyaman dan semuanya bisa Pak. Tidak ada yang harus stres tidak Pak.
tanpa daftar sampai saya kemudian bilang, Ustaz ya kayaknya masih kecil. Baru saya bilang jalur sama UPA tidak usah masuk daftar bikin kan. Kalau ya usah. Ya kenapa? Harus tega. Kalau tidak tega, bisa Pak. Makanya kuncinya adalah tega. Orang tua harus siap. Harus mempersiapkan anaknya menjadi waladun sholihun yad'ullah. Wahai para orang tua sekalian, saya ingin sampaikan bahwa salah satu penyebab inti kenapa orang tua masuk surga itu adalah anak. Sekalipun tiba dengan ibu tidak pernah sambayang, bisa saja peluang masuk surga asalkan anaknya soleh. Makanya Rasul pernah menyebutkan ada orang tua la turfa'u darajatahu fil jannah. Allah angkat derajatnya tinggi sekali di surga, Pak. Saking tingginya di surga, dia tanya sama Tuhan, ya Rabbi, kenapa saya masuk surga? Saya ini sadar diri, saya ini tidak pernah sambayang. Saya ini tidak tahu mengaji ya Rabb, tapi kenapa saya masuk surga? Saya ini hanya untuk nama Islam. Siapa? Abdullah. Itu pun kan cuma manusia. Abdullah. Tapi kalau semalam bukan Abdullah, semakin sore, semakin tengah malam bukan Abdullah. Siapa? Akuna. Tapi kenapa saya masuk surga ya Rabb? Apa Allah jawab? Kalau kamu ingin tahu kenapa kau masuk surga, listighfari waladikalaka. Dulu kau tidak pernah sembahyang, tapi kau punya anak 5 waktu. Dulu kau tidak jaga sholat, dulu kau tidak tahu mengaji, tapi kau punya anak-anak hafal Quran. Kau masuk surga karena kau punya anak. Makanya wahai para orang tua sekalian, berlomba-lombalah untuk menjadikan anaknya itu soleh. Kalau anaknya soleh, yang bahagia itu bukan yang lain-lainnya. Orientasi orang tuanya adalah menjadikan anaknya itu anak yang soleh, sehingga setiap kali sujud terakhirnya dia akan doakan ibu dengan doa yang terbaik. Bagaimana doanya? Allahumma barik lana. Allahumma firli wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Apa yang terjadi? Saya kasih kisah, Pak. Yang terakhir, yang berikutnya adalah bagi anak-anak muda. Titip pesan saya kepada anak-anak muda. Orang sama-sama anak muda. Saya juga masih anak muda. Bukan kolonial, milenial. Tidak masalah. Cuma alhamdulillah saya ini sudah menikah. Istri saya 4. Anak, dengar dulu. Gara-gara yang tidak mau dengar baik-baik, bikin masalah gitu. Dengar dulu. 4 anak. Karena cukup 1 saja, Pak. Kenapa? 1 itu sudah mencukupi semuanya. Masalahnya. Kenapa saya cuma 1? Karena cuma dia yang paling mengerti saya punya perasaan. Nah, iyalah. Ibu tahu saya 100 sekarang. Kenapa saya rapi? Karena betul semua baju saya ini hasil tangan dan saya punya. Tidak ada lori. Ya. Makanya saya biar memilih di luar daerah, Pak, tetap saya memakai saya punya ini, seakan-akan dia selalu bersama dia. Iyalah. Istri gue. Kalau orang main PC itu masalah. Masalahnya, Pak. Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi anak muda titip pesan saya sedang tarafnya. Lagi minggu kedua saat sih. Yang masalah tidak usah ini saya punya pasang bungkus. Pada di sini. Oh, 3 biji. Saya punya tidak gagal untuk sebagai Pak yang dapat di sana ini. Tidak usah bukan efeknya. Bagi anak muda, saya ingin titip pesan, wahai anak muda sekalian. Kamu pun kita orang punya perjalanan ini masih panjang, ya kan? Maka titip pesan saya sama anak-anak muda, kalau kamu ingin sukses, DP rumus cuma 1. Apa rumusnya? Jangan baku bantah dengan orang tua. Titik, tidak boleh ada kok. Ketika kamu punya keinginan bertabrakan dengan keinginan orang tua,
maka keinginan orang tua didahulukan dibandingkan kamu punya keinginan. Saya sampaikan ini karena memang saya punya pengalaman dan saya rasakan betul itu semuanya. Ketika mengikuti keinginan orang tua, semuanya di luar pikiran orang. Dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kan? Tapi memang awalnya sakit, iya. Itu orang suka di mama bilang tidak, itu orang suka begini, di papa marah-marah, iya. Tapi semakin kamu sabar, besar kemungkinan kamu itu menjadi sukses. Ini masalahnya. Saya ini Pak, bukan pegawai. Saya bukan pegawai. Saya tidak ada usaha toko, tidak ada usaha itu. Tapi saya punya pegawai hampir 40 orang. Serius Pak. Guru-guru rumah Quran saya itu hampir 40 orang Pak. Itu yang setiap hari orang jaga gaji. Dan tidak ada donatur sama sekali Pak. Maka dari Kementerian Agama itu heran sendiri. Bagaimana bagian kita? Sudah proposal Tuhan. Bukan saya berurusan. Karena ada orang yang punya status itu tidak bisa Pak. Bapak Ibu sekalian, dan itu luar biasa. Semuanya dimudahkan oleh Tuhan. Kalau rumusnya dekat keinginan orang, mengikuti keinginan orang tua. Semuanya dimudahkan. Karena berkat keinginan orang tua. Saya ini pernah dulu mau ke luar negeri tapi tidak jadi. Kenapa? Semua berangkat orang tua tidak kasih. Asal pergi, apa orang pergi? Minta terus bersama orang tua bilang apa? Jangan pergi. Tapi apa yang terjadi? Di saat kita mengikuti keinginan orang tua, saya tidak pernah sekolah di luar negeri, tapi saya ceramah keliling Indonesia. Luar biasa. Saya ceramahin anak muda, saya tidak motivasi saja. Saya ceramah di luar daerah Pak, semua fasilitas ada, semuanya ada. Mau tingkat tempat tinggalnya, hotelnya, kendaraannya, dan seterusnya. Saya ceramah cuma 1 jam. Saya dikasih uang jajan berapa Ibu tahu? Setara dengan gajinya anggota dewan. So jaga Bapak pikir penyelenggara Pak. Jaga apalagi ada Bapak bilang lagi. Selesai. Jadi yang pelaksanaan kolonial ini ramah muda kolonial Bapak pikir panjang coba. Apa ini kenapa semuanya terjadi? Diakibatkan karena buah dari mengikuti keinginan orang tua. Semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya saya ingatkan bagi anak-anak muda, kamu mau kepala angin ke orang tua, tidak dengar kata-kata kasar, silakan deken juga menisukam deken semua. No uti cowok cewek. Deken juga menisukam deken. Cuman ingat baik-baik. Tunggu saatnya kamu jadi orang tua. Anakmu akan jauh lebih kepala angin dari kamu sekarang. Dan itu pasti terjadi. Silakan dek. Saya ingatkan sama anak muda yang ada sementara kuliah, sementara ada sekolah. Apalagi yang sementara ada kuliah. Kalau kamu kuliah cuma jaga batepos, lebih baik berhenti kuliah. Waktu bantu jadi orang. Kamu kira gampang bayar SPP dulu? Kamu gampang meminta SPP, tapi dia itu malah kali papa ambil. Itu orang saja baru 1 jam di tengah hari. Jangankan 1 jam, Pak. Setengah jam di tenda di tengah hari. Apa rasa panas? Di papa 1 hari full di sawah. Angus dia badan. Dan dia tidak pernah bilang sama kamu. Pernah dia kamu berpikir ketika papa suruh bayar SPP, apa papa bilang? Tunggu no. Apa dia berkata tunggu? Kamu tahu apa dia jawaban dari kata tunggu? Berapa rumah orang yang dia datangi, dia kasih tabal buka. Cuma bayar aku mau SPP. Tidak pernah dibuka. Ketika saya di sana, apa orang masuk kasih mau tidak? Orang bicara, apa orang bilang? Tahu-tahu tidak mampu. Sudah lihat. Tapi apakah orang tua bilang sama kamu itu dia dulu? Tidak. Tidak sama sekali. Kamu merasa orang tuanya pegawai? Jangan begitu. Kamu kira di rumah di kantor itu berapa banyak dari teman-teman jaga bicara dia? Dia punya bos jaga bicara itu dia, tapi dia pernah curhat.
bulan ini, mama tidak usah bantu. Tiba masa basni ka basaku, ya usah. Baru siapa? Saya. Ada yang tadi. Apa yang orang bekerja? Libur kemarin dari kampus sama dengan gratis satu-satu di rumah. DP kerja cuman. Waktu aku tanya, yang di mana? Coli itu jangan. Jadi tidak ada suka mampu. Kalau dia tutup dengan dua dengan apa? Uang. Tanda pada yang harap. Yang masalahnya, astagfirullahaladzim, bukan anak muda sekarang, Pak. Allahurrahim. Makanya saya ingatkan sama kamu semua. Apa yang terjadi bagi yang perempuan? Kamu sebelum dapat anak, nanti Allah akan datangkan suami yang memang ganteng tapi landing. Ganteng tapi landing. Dia nanti tidak ganteng, Pak, tapi buat ganteng. Karena memang perjuangan laki-laki itu luar biasa, Pak. Dia nanti dia yang angus, yang penting hidup. Iya kan, karena dibalik ke glowingan istri ada kekantaan suami. Semakin putih dia bermain tua, semakin angus dia. Itu adalah. Makanya ibu saya ke sana itu cuma dua putih, saya ke sana haram. Terakhir, wahai para orang ini, para pemangku kepentingan, para imam, pasarada, kasisi hati, para semuanya, pengurus masjid, saya ingin titip pesan adalah tolong berikan ruang publik keagamaan untuk anak-anak muda. Jangan lagi ada istilah di kaum modern, walau otawa, jahili olana dan seterusnya. Sebenarnya bisa. Belum robet baterai. Saya titip pesan sama semua pemangku kepentingan, tolong berikan ruang publik keagamaan untuk anak-anak muda. Kalau bukan anak muda, Pak, mau hilang semua tradisi yang ada. Dan itu pasti mau terjadi. Sekarang, lusa, Pak. Mari kita orang belajar, ini sering saya sampaikan, Pak. Mari kita orang belajar dari Pohuwato, Pak. Pohuwato itu Tuan Hakim Kabupaten, tingkat kabupaten, Tuan Hakim tingkat kabupaten. Apa dia? Usia 34 tahun. Tuan Hakim Kabupaten. Ada di sana, Pak, Tuan Hakim tingkat kecamatan, bukan kabupaten, kecamatan. Mamwali ngawang mailan dulu wabah. Saya tidak akan cerita di sini nih, Pak. Bisa. Tidak ada kan di sini kan? Memang tidak ada. Biasa saja, Pak. Ini kenapa? Karena tidak ada rencana regenerasi. Makanya tolong dibuatlah regenerasi. Ada pokoknya anak muda diberikan ruang publik keagamaan di mana-mana saja. Masjid Agung di Boto saja bisa ada imamnya anak muda. Kenapa masjid kelurahan tidak boleh? Kalau masjid Agung boleh, berarti masjid kelurahan boleh. Masjid di RT juga boleh. Karena rata-rata kalau pengurus masjidnya orang tua, rata-rata marah orang satu-satu marah. Tidak ada yang begitu di sini, tidak boleh salah sadiki. Perasaan itu orang bangun bersama. Rasa-rasa dia punya sendiri di masjidnya, nggak tahu. Tidak ada yang begitu di sini, Pak. Tidak ada. Itu masalah. Sehingga itu bagi anak-anak muda, bagi para orang-orang tua saya ingin sampaikan, tolong berikan ruang publik keagamaan untuk anak-anak muda. Supaya apa? Ada regenerasi. Kalau ada regenerasinya, orang tua mati ke sana, aman-aman saja. Berapa banyak anak muda yang tahu penyelenggaraan jenazah di sini? Semuanya kolonial. Semuanya kolonial, Pak. Makanya ada tim muda saya sudah sampaikan apa? Bikin pelatihan. Cuman jangan sampai pelatihan hanya pulang di pelatihan. Kadang-kadang pelatihan penyelenggaraan jenazah, DP peserta anak muda semua ada. Total tangan ke sana apa cair apa sama. Ada orang meninggal, DP pemain, mana itu yang ada lagi? Kalau ada yang meninggal, tiba-tiba oh ada yang meninggal, tiba-tiba
sana. Makanya kalau misalnya ada regenerasi, itu orang tidak akan kekosongan regenerasi. Makanya ada pesan. Saya pernah terjadi nih Pak, salah satu tempat yang tidak bilang ke Mas di Gorontalo Pak. Saya diundang ceramah hari ke-7. Pas doa itu siang Pak. Semua so dihidangkan semua soal di dalam rumah Allah serta apa? Coba tunggu di Pak Imam Pak. Ternyata apa? Pak Imamnya tidak datang. Dia tunggu lang 1 jam batu. Saya Allah so buka ada Pak. Dia panas ini kok lama sekali. Saya Allah bawa dia. Buka ada marka dia. Mau muka yang ternyata apa? Ditunggu-tunggu tidak datang. Akhirnya keluarga marah. Apa keluarga bilang? Langsung makan saja. Dia bilang, Ustaz, badoa. Belum mampu Pak. Saya cuma diundang baca ramah, bukan badoa. Saya tidak mau Pak, ada masalah dengan ini. Dia mau. Saya hanya diundang ceramah, bukan badoa. Tidak ada yang model. Nah ini terjadi. Jangan sampai itu terjadi pada orang sekarang. Itu yang paling. Makanya harus ada yang namanya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma la tahrimna azrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.